Turki mengerahkan F-16 di tengah perang memanas antara Iran dan Israel. Jet tempur Turki dikerahkan seusai pesawat tempur Israel melanggar wilayah udara Ankara pada Selasa 17 Juni. Dikutip dari Almayadeh.net, F-16 Turki dikerahkan untuk mencegat pesawat Israel. Hal itu dilakukan sembari memberi peringatan hingga pesawat tempur Israel mundur dan keluar dari wilayah udara Turki. Angkatan bersenjata Turki juga dilaporkan meningkatkan pengawasan di perbatasan timur. Mereka mengaktifkan sistem peringatan dini 24 jam untuk memantau setiap pelanggaran baru. Surat kabar Dokru Haber dari Turki menggambarkan insiden ini sebagai eskalasi serius. Peristiwa itu memperingatkan bahwa perang yang sedang berlangsung hingga menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Ankara. Surat kabar tersebut juga menyatakan bahwa pelanggaran itu merupakan tindakan yang disengaja untuk menguji kesiapan pertahanan udara Turki. Di satu sisi, Turki mengutuk keras agresi pendudukan Israel terhadap Iran. Hal itu disampaikan Presiden Recep Tayyip Erdogan saat melakukan sambungan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Erdogan menekankan eskalasi tersebut akan menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Warga Israel dilaporkan mengalami gangguan mental di tengah perang dengan Iran. Dikutip dari Tasnim News Agency, jumlah warga Israel yang mencari dukungan psikologis melonjak hingga 350%. Bahkan angka ini meningkat hanya beberapa jam setelah serangan dahsyat Iran terhadap rezim Zionis. Asosiasi Pusat Trauma Israel membantu warga yang terkena dampak trauma mental terkait perang. Direktur Jenderal Pusat Trauma Israel, Efrat Safrut, mengatakan warga sipil di seluruh pendudukan membanjiri hotline. Mereka melaporkan mengalami gejala-gejala seperti serangan panik, gemetar, menangis ekstrim, detak jantung meningkat, dan kecemasan ekstrim. Safrut melaporkan orang-orang yang menelepon dan mengatakan bahwa mereka kehilangan kendali. Warga Israel melaporkan mereka terlalu takut untuk meninggalkan tempat penampungan. Para analis mengatakan intensitas dan skala operasi Iran telah menciptakan dampak psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemukim di Israel. Selama 4 hari berturut-turut, warga Israel pun terbangun dalam keadaan takut dan kebingungan. Terlebih, media setempat beralih dari retorika perang yang biasa ke liputan penuh cedera, potret kehancuran Israel, dan rumah sakit yang kewalahan. Iran meluncurkan serangan besar-besaran ke Tel Aviv dan beberapa kota di Israel pada Selasa 17 Juni. Serangan dengan 30 rudal salvo mampu membakar Tel Aviv dan merusak kota-kota di sekitarnya. Bahkan beberapa warga Israel dilaporkan tewas akibat rudal salvo Iran. Dikutip dari Almayadeh.net, sirine peringatan meraung-raung akibat gelombang pertama rudal balistik Iran. Serangan rudal tersebut mampu merusak permukiman di kota Saron dan Samaria bagian tengah. Tak hanya itu, serangan Iran juga menyerang pangkalan kontrol lalu lintas udara Meron. Sebuah gedung besar di pangkalan yang menampung anggotanya di Tel Aviv terkena serangan langsung dan mengalami kerusakan parah. Pasalnya, rudal salvo Iran mampu membakar ibu kota Israel. Hal itu dikarenakan sistem pertahanan udara atau Iron Dome mengalami kerusakan, sehingga rudal salvo Iran menghantam Tel Aviv. Ini menjadi ketiga kalinya Iron Dome Israel mengalami kerusakan parah dan gagal mencegat proyektil Tehran. Sementara gelombang serangan kedua menyusul dengan melibatkan rudal Iran yang menghantam target mereka di Tel Aviv. Puing-puing dari pencegat mengakibatkan beberapa kebakaran di Tel Aviv hingga beberapa warga tewas. Rusia memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut campur dan membantu Israel dalam perangnya dengan Iran. Sebaliknya, Rusia memperingatkan akan bencana nuklir jika kedua negara, yakni Iran dan Israel, terus melakukan perang dan serangan balasan. Dikutip dari Almayadeh.net, hal itu disampaikan Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia, Fyodor Lukyanov, yang mengatakan Rusia selalu mengamati dengan seksama agresi militer terhadap Iran. Moskow tetap berpihak secara diplomatis dengan Tehran, namun Rusia memperingatkan Amerika Serikat agar berhenti membantu Tel Aviv. Rusia disebut akan memainkan peran antara Iran dan Amerika Serikat lantaran Israel terlihat tidak ingin melakukan negosiasi. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, yang mengatakan ketegangan antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran global, terutama fasilitas nuklir Iran, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Basra menjadi potensi yang berbahaya. Adapun Rusia juga turut membangun PLTN Basra tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku mengetahui lokasi persembunyian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang mengklaim sangat mudah menghabisi pemimpin tertinggi Iran itu, namun Trump menyebut Amerika Serikat belum akan melakukannya sekarang. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Trump pada Selasa 17 Juni. Ia mengatakan Ali Khamenei menjadi sasaran empuk dalam perang Israel dan Iran. Namun Trump menyebut Ali Khamenei tidak akan menjadi sasaran Amerika Serikat saat ini. Hal itu dikarenakan Donald Trump takut jika warga Amerika Serikat dan tentaranya menjadi sasaran rudal Iran. Trump juga mengatakan kesabaran Amerika Serikat mulai menipis sehingga meminta Iran menyerah sepenuhnya tanpa syarat. Sebelumnya, Trump menyatakan dukungan Amerika Serikat untuk Israel dalam serangan ke Iran, namun ia membantah Amerika Serikat berpartisipasi secara militer. Di satu sisi, militer Amerika Serikat dilaporkan sedang memindahkan jet tempur ke Timur Tengah, termasuk jet F-16, F-22, dan F-35. Presiden Prabowo Subianto diundang langsung ke Iran di tengah konflik memanas dengan Israel. Undangan itu pun disampaikan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Prabowo diundang ke Iran lantaran sikapnya yang aktif berdiplomasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Dubes LBBP Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia Muhammad Borojerdi selesai konferensi pers pada Selasa 17 Juni yang mengatakan ada alasan di balik niat Iran mengundang Prabowo saat konflik Israel dengan Iran memanas. Borojerdi mengatakan Prabowo dinilai sebagai tokoh yang sangat aktif dalam bidang diplomasi luar negeri. Hal itu dilihat saat Prabowo aktif berdiplomasi seperti yang dilakukan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Prabowo dinilai memiliki peran yang besar sebagai tokoh diplomasi yang dikenal berbagai pemimpin negara di dunia. Borojerdi menyebut pihaknya bisa mengatur waktu yang terbaik untuk kunjungan Prabowo ke Iran dalam rangka hubungan bilateral. Keuntungan status Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif atau tidak terikat blok dan aliansi militer apapun menjadi catatan tersendiri. Indonesia dalam hal ini Prabowo bisa menjadi penetral racun di air yang keruh. Iran kembali menyerang Israel sejak Selasa 17 Juni malam hingga Rabu 18 Juni pagi. Rentetan rudal balistik Iran mampu menguasai langit Tel Aviv hingga membara, sementara pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan pertempuran telah dimulai. Dikutip dari The Times of Israel, Kolonel Garda Revolusi Islam atau YRGC Iran, Imam Tajik mengklaim Teheran memegang kendali penuh atas langit Israel, terlebih saat Iran berhasil menggempur Israel tanpa henti selama 4 hari sejak Teheran diserang pada Jumat 13 Juni lalu. Imam Tajik meyakinkan khalayak bahwa Iran memegang kendali setelah berhari-hari dibombardir Israel. Lebih lanjut, ia mengatakan rudal yang diluncurkan pada Selasa malam menunjukkan bahwa Teheran memperoleh kendali atas langit wilayah pendudukan. Dilaporkan Iran kembali menembakkan sepasang rudal balistik ke Israel pada Rabu pagi. Tembakan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung. Selanjutnya Teheran menembakkan sekira 10 roket hingga membuat warga Israel kocar-kacir ketakutan mencari tempat persembunyian. Di saat yang bersamaan, Ali Khamenei menyatakan pertempuran telah dimulai. Ia pun menyerukan untuk tidak menunjukkan belas kasihan terhadap Israel. Iran mengklaim menggunakan rudal baru yang tak terdeteksi sistem pertahanan udara berlapis Israel. Rudal tersebut mampu memporak-porandakan fasilitas intelijen militer Israel. Israel dinilai tidak siap untuk perang yang berkepanjangan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Tlaibnik yang mengatakan rudal baru Iran berhasil menargetkan fasilitas intelijen Israel pada Selasa 17 Juni. Dengan begitu rudal baru Iran terbukti canggih lantaran tak terdeteksi, bahkan rudal Teheran mampu menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Tlaibnik menekankan serangan kejutan serupa akan lebih banyak lagi. Ia mengatakan serangan itu menunjukkan kerentanan intelijen Israel yang telah lama dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di kawasan tersebut. Meskipun Israel membanggakan keunggulan intelijen militer, namun kini pusat keamanannya telah berhasil diserang secara langsung. Oleh sebab itu, Tlaibnik menilai Israel tidak siap untuk konflik yang berkepanjangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.